Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share permasalahan kulkas satu pintu yang mengalami tidak dingin padahal mesin kompresor hidup gitu ya. Bisa diketahui hidupnya itu walaupun suara kompresor itu halus, dipegang itu akan berasa getar gitu ya. Bagus, normal lah hidupnya gitu ya. Tetapi kok tidak ada hasil pendinginan sedikit pun, kering gitu ya. Nah, untuk permasalahan seperti ini itu ada 3 faktor penyebab ya. Yang pertama, bisa adanya terjadinya kebocoran sehingga gas freon hilang. Itu yang pertama. Kedua, bisa masalah di mesin kompresor yang presnya atau kinerja kompresor itu sudah tidak baik atau melemah. Yang ketiga, ya tadi yang kedua, yang ketiga bisa terjadinya adanya sumbatan di instalasi baik di kondensor maupun di evaporator maupun di pipa kapiler gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu gitu ya. Bagaimana cara untuk mengetahui atau menyimpulkan dari mana penyebabnya tersebut gitu ya. Nah, yang paling mudah itu untuk kebocoran dulu ya. Karena untuk yang satu pintu itu sering terjadi ada permasalahan bocor di evap di bagian plat ini gitu ya. Yang dimana ya tidak ada yang kurang memahami untuk membuang bunga es atau bongkahan es itu malah ditusuk, dicongkel dengan benda tajam. Itu sangat dilarang sekali. Di sebelah kanan itu ada peringatannya. Di sini, nah di sini pas kebetulan di area ini secara kita lihat, kita raba tidak ada mengalami bocor. Ini masih bagus ya. Ini apik sekali. Di sini tidak ada terjadi kebocoran. Kalau seandainya di sini ada bocor, itu sangat mudah diketahui. Ada berminyak gitu ya, ada bekas congkelan gitu, benda-benda tajam, itu sangat mudah sekali. Oke, ini aman ya. Lalu berikutnya kita ke bagian belakang dari kulkas, yaitu ke bagian mesin. Nah, di sini untuk pengecekan mesin wajib diputus dulu ya, baik pipa hisap, pipa dorong atau pipa presnya yang menuju ke kondensor maupun pipa yang istilahnya pipa hisap gitu ya. Jadi harus terlepas dulu lah posisinya. Nah, ini pipa hisapnya juga harus dilepas ya. Bisa mempergunakan alat las atau dipotong langsung yang nantinya dielas kembali gitu ya. Intinya lepaslah ke instalasi lalu nyalakan. Nah, setelah berasa kompresor itu hidup dan di sini ada timbul tekanan, kita coba tekan dengan ibu jari atau dengan jari. Ketika kita tidak mampu menahan pun gitu ya, itu sudah dipastikan kompresor ini freshnya masih bagus ya. Seperti yang kami alami ini, kami coba sekuat tenaga ya, kami tekan segini, kami tidak mampu nih ya, tidak mampu untuk menekannya ini. Freshnya ini masih bagus ini mesin kompresor. Nah, itu berarti hasil pemeriksaan ini tahap kedua, tadi tahap ke-1, tahap kedua ini untuk kompresor masih normal. Baik ampernya pun masih relatif normal ya. Untuk jenis kulkas satu pintu ini yaitu 0,4 gitu ya. Maksimal 0,4 gitu, itu masih bagus. Oke. Jadi dari kedua hasil pengecekan ini, yang ketiga itu sudah dipastikan. Itu dia permasalahannya itu ada terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan itu bukan pengertiannya ada tersumbat total gitu, entah itu buntu atau bagaimana gitu ya. Itu biasanya kebanyakannya itu yang sedikit oli dari mesin kompresor itu sudah terbawa masuk di evaporator. Biasanya sumber permasalahan itu seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kita wajib melakukan flushing. Istilah tekniknya itu flushing, pengurasan seluruh instalasi baik kondensor maupun pipa kapiler maupun dia punya evap, itu wajib kita flushing ya. Flushing terlebih dahulu, bersihkan total ya dari semua kotor yang ada di dalam baik kondensor, evap maupun pipa kapiler. Nah, di sini kami sedang melakukan proses flushing atau proses pengurasan ya, baik dia punya kondensor, evap maupun kapiler yang didorong oleh gas freon. Nah, kebetulan untuk mendorongnya kami mempergunakan freon R32. Tetapi sebelum didorong ya kita isi dulu untuk melarutkan atau merontokkan kotor-kotoran yang ada di dalam, entah itu kondensor, evaporator. Jadi untuk pengurasan flushing ini ada 2 tahap ya. Pertama, flushing dulu bagian dia punya evaporator ya, yang nantinya akan keluar dari pipa kapiler. Lalu nanti melakukan flushing untuk kondensor. Jadi ada 2 tahap ya untuk melakukan flushing ini. Nah, di sini kami sedang melakukan flushing ke bagian evap ya. Jadi diisi dulu, dia punya dipasangin pentil dulu gitu ya. Dari pipa dia punya
pipa hisap yang menuju ke evaporator itu kita pasangin pentil dulu, lalu kita isi. Bisa mempergunakan bahan perontok kotor itu bisa mempergunakan thinner, atau kalau ada itu mempergunakan jenis freon R11, itu lebih efektif lagi, atau bisa mempergunakan metil ya, ozon atau metil. Nah, setelah alat bahan perontok itu kita masukkan, baru kita tekan dengan mempergunakan tekanan gas freon yang lain. Contohnya kami mempergunakan R32. Nah, maka ini dia hasilnya. Di dalam evaporator ini sudah masuk oli, sedikit oli, tapi dampaknya sangat besar. Maka akan terbawa oleh yang tadi bahan perontok, itu perontok kotor, yang sekaligus kami dorong dengan mempergunakan gas freon. Maka hasilnya akan keluar. Insya Allah dengan hasilnya seperti ini yang sudah diplasing seluruhnya, ya mohon maaf jika kondensornya ini tidak seluruhnya kami tampilkan proses plasing ini. Yang jelas lakukanlah proses plasing ya, karena kompresor sudah bagus, tidak ada terjadinya kebocoran di evaporator, tinggal melakukan proses plasing saja gitu ya. Oke, semua proses plasing sudah beres ya, baik kondensor, evaporator, kapiler, semua normal, sudah bersih ya. Kita tinggal rakit kembali. Jadi kompresor yang tadi sudah dilepas dari pipa menuju kondensor, pipa yang menuju dia punya evap, serta pipa kapiler yang menuju dia punya saringan gitu ya. Semuanya sudah kita rakit lagi dengan mempergunakan alat las. Nah, di sini kami mohon maaf juga karena proses pengelasannya tidak bisa kami shot, kita tidak bisa kami videokan. Intinya setelah selesai melakukan proses plasing seluruhnya, setelah selesai ya sudah dinyatakan bersih semua, lalu rakit kembali dia punya kompresor mempergunakan alat las gitu ya. Tinggal melakukan berikutnya itu melakukan proses pemakuman. Nah, di sini kami memasang 2 pentil ya. Untuk 1 pentil di mesin kompresornya yang nantinya untuk pengisian gas freon, 1 pentil lagi di bagian saringan yang menuju nantinya ke kapiler, menuju ke dari kapiler tentu menujunya nantinya itu akan tersambung ke dia punya pipa hisap ya, lalu ke pipa kondensor juga gitu ya. Nah, setelah melakukan pemasangan pentil, baru kita melakukan dia punya pemakuman terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini pipa hisap sudah kita sambungkan semua, pipa tekan, pentil ini sudah kita pasang. Nah, untuk bagian ini pentil yang ada di filter ini kita lepas isi pentilnya ya, terkecuali nanti yang untuk di bagian mesin, pemasangan mesin untuk pengisian freon. Nah, ini ya, ini untuk pengisian freon. Oke, setelah ini beres tuntas, pengelasan sudah selesai, kita melakukan proses pemakuman terlebih dahulu. Untuk proses pemakuman itu untuk menghampakan udara seluruh yang ada di dalam unit itu, alangkah baiknya ya setidaknya 15 menit saja. Itu sudah lebih dari cukup, sudah bagus banget 15 menit itu ya. Kalau tidak mempunyai ukuran kehampaan udara gitu ya, cukup dengan 15 menit itu sudah bagus gitu ya untuk proses melakukan pemakuman sebelum diisi gas freon. Lalu setelah selesai proses pemakuman ya, ini udah beberapa video ini kami percepat ya prosesnya. Oke, ini sudah anggap kami tuntas proses pemakuman. Palap dia punya manipul ini kita tutup ya, baik yang biru maupun yang merah ini kita tutup dulu sebelum vakum ini, mesin vakum ini dimatikan ya. Dua-duanya stop keran di meteran freon lah istilahnya, yang manipul ini kita tutup stop kerannya sebelum vakum ini dimatikan. Oke, tunggu dulu sesaat sebelum freon diisi, tunggu dulu sesaat ya, beberapa menit kita pantau apakah jarum meteran manipul ini naik gitu, yang tadinya di bawah 0 PSI sekarang naik apa tidak. Kalau naik berarti ada kebocoran, masih ada kebocoran, itu tidak boleh ya. Jadi posisinya harus tetap standby walaupun sudah ditunggu beberapa menit, beberapa saat, jarum manipul itu masih harus tetap di posisi 0 PSI. Itu menandakan seluruh instalasi keadaan normal, tidak ada yang bocor. Lalu pengisian gas freon ya. Di sini mempergunakan freon 134A ya untuk kulkas Polytron ini. Oke, lanjut kita untuk pengisian gas freon ya. Sekarang kita pantau jarum manipul tidak ada perubahan, masih tetap di 0 PSI, itu menandakan tidak ada bocoran. Ini sedang melakukan proses pengisian gas freon. Setidaknya ya, normal-normalnya itu jangan lebih dari 10 PSI. Nah, dalam proses ini kita bisa memantau ya kondensor apa sudah mulai ada berasa hangat. Nah, seperti ini ya. Ini udah mulai ya panas. Ini sirkulasi freon sudah mulai jalan, ampere juga sudah mulai sedikit naik ya. Ini sudah 10 PSI, tetap kita pantau ya, jangan buru-buru kita menyimpulkan ini sudah cukup, jangan. Ini memerlukan proses ya.
Kita cek dia punya evaporator. Ini evapnya sudah mulai dingin, tapi belum ada terjadinya pembekuan atau bunga salju es ya. Nah, baru sedikit di bagian atas dari pipa yang awal datang ya. Nah, bagian bawahnya baru dingin ya. Kita tunggu sambil kita pantau pengisian freonnya gitu ya. Entah itu beberapa saat, sejam atau 2 jam gitu ya. Kita tidak bisa buru-buru ya, untuk memastikan nanti hasilnya ke evaporator itu terjadi bunga es atau salju yang merata gitu ya. Ini kurang lebih sudah berjalan sekitar dari awal pengisian freon sambil berjalan pengisian freon itu kurang lebih sekitar 1 jaman lah, hampir 2 jaman lah ya, kurang lebih gitu ya. Kita lihat gitu ya bagaimana hasilnya. Nah, pas kebetulan di sini dia punya kacanya ini ya, kaca mika ini sudah kelihatan berembun, bahkan sama kami juga ditaruh es yang dalam plastik ini udah mulai sebagian mengeras, sebagian masih mencair karena belum lama. Nah, ini sudah mulai ada salju ya. Ini juga tidak bisa sampai di sini dulu, tetap kita pantau sebelum freonnya itu kita tutup atau kita las permanen gitu ya. Kita pantau dulu untuk supaya kulkas ini benar-benar terjadi di evaporatornya itu saljunya itu benar-benar merata gitu ya. Lalu di sini kami tampilkan setelah perapihan semua yang kami tadi sampaikan sudah ditunggu sekitar 3 jaman gitu ya, sudah stabil antara freon dan hasil di evaporatornya juga sudah merata gitu ya. Walaupun baru tipis gitu ya, anggap sudah merata gitu. Lalu kami rapihkan. Rapihkan pengelasan terakhir untuk yang pemasangan pentil itu kita tutup permanen. Dan hasilnya setelah dirapihkan dengan posisi jadi seperti ini tanpa melepas dulu arus listriknya ya. Nah, ini sudah mulai mengeras. Hasilnya seperti ini. Alhamdulillah kulkas ini sudah normal kembali. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.